Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah mengatur larangan penggunaan ganja yang merupakan narkotika golongan 1 dipakai untuk keperluan medis. Lalu seberapa pentingkah fungsi dan kandungan yang ada di dalam ganja untuk keperluan medis? Ya, kita akan membahasnya bersama Guru Besar Fakultas Ilmu Farmasi UGM, Zulis Ikawati. Selamat pagi, Bu Zulis. Salam sehat, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, salam sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Baik, di studio ada Eva dan juga Reza. Bu Zulis, MK menolak legalisasi ganja medis dan meminta pemerintah melakukan penelitian terhadap narkotika golongan 1. Apakah selama ini belum ada kajian komprehensif terkait hal ini di Indonesia, Bu Zulis? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi kalau di Indonesia memang kita belum ada risetnya secara khusus tentang ganja karena memang kita kan ada aturan terkait dengan penggolongan ganja ini sebagai narkotika golongan 1. Tetapi kalau kita lihat riset-riset di luar sebetulnya sudah cukup banyak mengenai ganja ini. Termasuk salah satunya adalah cannabidiol yang sebetulnya dibutuhkan oleh Ibu Santi ini. Jadi sebetulnya kalau dikatakan ganja medis memang juga tidak terlalu tepat ya. Artinya begini, yang kita istilah ganja medis selalu mengacu pada seolah keseluruhan ganja itu. Ya, padahal yang dibutuhkan sebetulnya cukup satu komponen saja atau zat aktif saja yaitu cannabidiol begitu. Jadi saya kira kalau memang akan diminta seperti tadi saya lihat Bu Santi akan memperjuangkan, saya mengarahkan kepada cannabidiolnya saja sebagai obat dan itu sudah ada bukti-buktinya di luar bahkan sudah di-approve oleh FDA obat yang isinya adalah cannabidiol tunggal ya, murni ya. Jadi artinya itu juga efek ke arah memabukkan ataupun ke arah psikoaktifnya juga sudah sangat sedikit atau bahkan tidak ada sehingga relatif aman begitu. Boleh dijelaskan lagi terkait dengan hal itu, Bu? Satu bagian dari ganja yang bisa digunakan untuk kepentingan medis. Cannabidiol tadi ya, Prof. Zulis? Iya, cannabidiol. Iya, jadi gini, ganja itu kan memiliki banyak komponen aktif. Yang bersifat psikoaktif atau yang bisa mempengaruhi sistem mental ya. Jadi yang itu yang membuat fly, memabukkan itu yang sehingga kita atau pemerintah melarang adalah tetrahidrocannabinol. Kemudian ada juga komponen lain yang namanya cannabidiol yang sifatnya tidak psikoaktif atau tidak berpengaruh terhadap mental begitu. Dan ternyata yang memberikan efek anti kejang itu adalah cannabidiolnya. Nah, kalau kemarin Ibu Santi meminta untuk dilegalkannya ganja medis ya, kesan ya istilah kalau ganja medis itu kan seolah-olah keseluruhan dari ganja itu ya, sehingga ini yang memang saya kira tidak tepat juga karena kalau ganjanya secara keseluruhan dia masih mengandung tetrahidrocannabinol yang itu memang memberikan efek-efek yang tidak diinginkan tadi ya, atau efek-efek yang bisa memabukkan seperti itu atau ada risiko disalahgunakan. Tetapi kalau hanya cannabidiolnya saja dan itu sudah ada uji klinisnya juga, itu saya kira masih mungkin begitu ya untuk dilegalkan, tentu saja sebagai obat. Kalau itu sebagai obat, maka nanti tentu harus mengikuti peraturan atau prosedur sebagai legalisasi obat seperti melalui Badan POM begitu ya, disubmitkan bukti-bukti uji klinisnya dan sebagainya, lalu akan dilakukan evaluasi terhadap risiko dan manfaat, sehingga kemudian bisa istilahnya kalau mau istilahnya dilegalkan begitu, melalui cannabidiolnya itu saja, bukan keseluruhan dari ganjanya. Jadi kalau saya berpendapat ganjanya itu sendiri tetap masuk dalam golongan 1 narkotik begitu ya, karena potensiali untuk abuse itu besar. Karena berapa persen sih sebetulnya yang membutuhkan ganja medis dibandingkan dengan keseluruhan pengguna ganja yang mungkin bersifat rekreasional. Sehingga kita harus selektif begitu. Komponen apa dari ganja yang mungkin memang bisa dilegalkan dan sebagai farmasi ya, sebagai peneliti, kita tidak boleh menampik kemungkinan bahwa ganja memang bisa menjadi sumber obat begitu. Tetapi tentu saja harus diolah dan tadi ya harus dipilih benar-benar yang memang bermanfaat. Begitu. Oke, Prof. Jadi kalau kita bicara ganja yang bisa digunakan untuk kepentingan medis itu hanya unsur cannabidiol tadi ya, Prof ya? Sampai saat ini begitu, cannabidiol sendiri dan uji kliniknya juga sudah ada ya. Bahkan obatnya yang sudah dalam bentuk obat itu sudah ada juga. Yang namanya Epidiolex itu kalau di luar ya, ada. Ya, selain untuk mengatasi kejang, apalagi sebetulnya manfaat cannabidiol? Sebetulnya untuk penelitian-penelitian tentang cannabidiol sudah cukup banyak kalau di luar ya. Memang dari ranahnya masih mungkin praklinik atau mungkin masih menggunakan hewan uji. Itu misalnya untuk nyeri seperti itu ya, neuropati. Kemudian ya beberapa
efek-efek lain memang sudah diteliti begitu. Tetapi sampai saat ini yang sudah terbukti secara klinis memang baru untuk anti kejang begitu, yang sudah banyak diteliti dan sudah disetujui artinya untuk hasil penelitiannya itu. Tapi Oke, ada kemungkinan Prof. juga mungkin efek-efek lain. Baik, Prof, tadi Anda menyebut bahwa cannabidiol ini sebenarnya obatnya sudah ada obatnya begitu, Prof. Apakah ini sudah masuk di pasaran Indonesia atau seperti apa sih, Belum. Prof? Belum. Baik. Ya, jadi gini, cannabidiol sendiri kan suatu senyawa murni begitu ya, yang sudah menjadi obat. Sebetulnya kalau berkaitan dengan undang-undang ya, sebetulnya kalau undang-undangnya menurut saya tidak ada masalah gitu ya. Memang makanya saya tidak saya kira memang tidak perlu ada perubahan. Tetapi sebetulnya yang mengatur apakah suatu senyawa atau suatu bahan itu masuk di golongan 1, 2, 3 narkotik itu kan di peraturan Menteri Kesehatan. Itu yang sebetulnya memang bisa masih mungkin untuk diupdate karena itu kan statusnya bukan undang-undang tetapi peraturan di bawah undang-undang. Sampai saat ini ganja kemudian tetrahidrokannabinol itu masuk dalam golongan 1 narkotik. Kalau dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut tahun 2021 ya yang terakhir. Sedangkan cannabidiol itu belum disebut-sebut. Nah, sebetulnya mungkin saja cannabidiol itu bisa dimasukkan dalam peraturan tersebut, misalnya di dalam golongan 3 atau 2 narkotik, karena tadi ya memang bisa digunakan secara medis dan ada bukti-bukti klinisnya, kemudian tidak menyebabkan ketergantungan secara sifat dari senyawa tersebut. Sehingga itu masih mungkin begitu, kalau misalnya mau dilegalkan, tetapi tentu saja tadi yang saya bilang sesuai prosedur. Sebagai obat tentu dia harus didaftarkan dulu di Badan POM, kemudian nanti akan ada evaluasi, dari situlah kemudian bisa didapatkan izin atau tidak begitu. Ya sama seperti obat lain. Saya mengacunya pada seperti morfin ya. Morfin itu kan juga obat legal ya, dan itu golongan narkotik. Dia ada di golongan 2 narkotika. Tetapi candunya sebagai sumber dari morfin pada awalnya dulu, dia kan tetap di golongan 1 narkotik. Jadi seperti halnya seperti ganja, maka ganja menurut saya tetap saja di golongan 1 narkotik begitu. Dan sedangkan cannabidiolnya itu memang belum diatur dan itu bisa kalau memang sudah ada bukti-bukti klinisnya, terbukti bisa memiliki efek terapi kan bisa dimasukkan di golongan 2 atau golongan 3 bahkan kalau memang tidak ada potensial untuk disalahgunakan. Jadi saya kira undang-undang narkotikanya nggak ada masalah begitu. Makanya kalau kemarin ada uji materi itu mungkin menurut saya memang undang-undangnya tidak ada masalah. Tetapi peraturan Menteri Kesehatan itu yang masih bisa direvisi karena memang selalu diupdate beberapa tahun sekali ketika melihat perkembangan begitu. Baik. Kalau kita bicara soal cannabidiol tadi, Prof, apakah komponen ini sebenarnya bisa membantu cerebral palsy? Hubungannya apa, Prof? Jadi kalau cerebral palsy sendiri memang penyakit yang cukup berat ya. Artinya itu ada kerusakan di otak. Mungkin sebenarnya saya tidak terlalu kompeten karena saya bukan dokter. Tapi secara umum saja kita bisa lihat bahwa penyakit ini mempengaruhi tadi ya banyak fungsi. Dan itu obat hanya salah satu saja karena modalitas atau terapi untuk cerebral palsy itu nggak cukup hanya dengan obat saja. Tadi ada rehabilitasi, ada apa tadi yang diceritakan oleh Ibu Santi juga. Nah, salah satu gejala dari cerebral palsy adalah sering ada kejang itu. Nah, sehingga obat ini adalah untuk mengatasi kejangnya. Tapi mungkin kalau ada gejala lain ya mungkin memerlukan obat yang lain. Nah, obat anti kejang sendiri memang bukan hanya cannabidiol ini ya, artinya banyak sebetulnya obat-obat anti epilepsi atau anti kejang yang lain yang bisa digunakan. Ya. Nah, posisi dari cannabidiol ini adalah sebagai alternatif akhir jika memang obat lain tidak mempan begitu. Anda sampaikan ada alternatif obat lain, apa saja obat-obat yang sebetulnya bisa digunakan untuk penderita cerebral palsy, Prof? Khususnya untuk anti kejang ya. Kalau anti kejang ini tadi yang saya bilang bahwa banyak untuk obat-obat epilepsi yang sekarang digunakan oleh masyarakat itu atau diresepkan oleh dokter itu banyak. Kalau saya sebutkan di sini mungkin agak terlalu spesifik ya. Jadi seperti golongan mungkin antikonvulsan ya, seperti mungkin phenytoin, carbamazepine, valproat, kemudian golongan yang bekerja pada sistem glutamat, bekerja pada GABA, sistem GABA seperti itu. Artinya cukup banyak pilihan-pilihannya sebetulnya, begitu. Baik. Tapi memang dokter tentu akan memilihkan atau begini. Jadi ketika dikatakan oh ini nggak mempan, tentu harus dengan prosedur yang sudah tepat ya, artinya dokter sudah mengatakan oh ini ternyata memang nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus dicoba dulu dengan obat-obat yang lain untuk mengatakan bahwa itu tidak mempan.
Baik, tadi Anda sampaikan cannabidiol adalah alternatif terakhir. Artinya seberapa urgent sebetulnya cannabidiol untuk bisa dilegalkan di Indonesia untuk kepentingan medis? Sekali lagi karena banyak alternatif lain, maka sebetulnya masih bisa banyak alternatif untuk mengatasi atau untuk anti kejang terutama ya. Jadi saya tidak mengatakan secara keseluruhan cerebral palsy, tapi khusus untuk anti kejangnya. Jadi urgensinya mungkin begini, kalau urgen sekali menurut saya tidak, ya karena banyak pilihan yang lain. Tetapi sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk di bidang kesehatan, boleh saja, tapi selama dengan prosedur tadi ya, bahwa obatnya adalah obat yang tadi tidak memiliki risiko yang besar terkait dengan penyalahgunaan dan sebagainya, sudah merupakan obat yang murni, kemudian didukung oleh uji klinis yang adekuat ya, kemudian nanti didaftarkan ke Badan POM sehingga pastinya akan ada evaluasi antara risiko dan manfaat. Saya kira secara prosedur itu kita menurut saya tidak artinya tetap membuka jalan untuk bisa menggunakan ganja ini sebagai sumber obat, tapi tentu saja dengan prosedur tadi. Begitu. Oke, setelah uji materi ditolak oleh MK, ke depan ini seberapa besar peluangnya untuk melegalkan ganja khususnya cannabidiol di Indonesia menurut Anda, Prof. Zulis? Tadi karena sudah diminta juga oleh MK untuk melakukan riset ya, sebetulnya saya bilang tadi kalau khusus untuk cannabidiol saja ini ya, risetnya sudah cukup banyak, sehingga kalau memang ada will untuk melakukan atau untuk memproses itu tadi ya, cannabidiol sendiri itu bisa didatangkan sebagai obat itu tadi dan didaftarkan gitu ya, dan kemudian nanti masuk di dalam peraturan Menteri Kesehatan sebagai golongan 2 atau golongan 3 narkotik, itu maka akan bisa untuk digunakan, tetapi dengan prosedur tadi ya, didaftarkan sebagai obat, bukan sebagai the whole ganja ya, jadi bukan sebagai simplicia atau mungkin tanaman ganja, tetapi memang sudah berbentuk sebagai obat yang terstandar dengan dosis tertentu seperti itu. Baik, Prof. Zulis, tadi Anda juga menyebutkan bahwa sebenarnya di luar mungkin cannabidiol ini sudah beredar cukup luas ya, tapi belum bisa masuk ke Indonesia. Nah, apakah sebenarnya DPR bisa mendorong agar obat cannabidiol ini masuk ke Indonesia atau seperti apa, Prof? Ya, saya kira statusnya sama seperti obat-obat yang lain ya, obat-obat baru yang lain. Jadi sebetulnya selama obat tersebut tadi ya sudah ada manfaatnya, analisis manfaatnya dan sebagainya, itu bisa didatangkan. Cuman memang kita tidak bisa mengolah sendiri. Kita ada aturan tadi ya, terbatasi oleh tadi, kita mungkin tidak perlu menanam ganja sendiri, tetapi senyawa aktif ini kan bisa diimpor ya, sama seperti obat-obat yang lain yang ada di Indonesia, termasuk morfin ya seperti ini. Morfin itu kan juga beredar di Indonesia dan digunakan untuk pasien dengan nyeri kanker dan sebagainya, bisa diresepkan. Tapi kan candunya kan nggak diolah di Indonesia. Kita bisa mendapatkan senyawa morfin itu dari sumber-sumber penyedia begitu ya, kemudian nanti di Indonesia akan ada mungkin industri farmasi yang akan mengolah menjadi obat. Nah itu saya kira bisa mengadop dari cara seperti itu. Jadi cannabidiol sendiri kan sintetiknya mungkin nanti sudah ada juga ya, tidak harus diolah dari ganjanya, maka bisa kemudian diformulasi dan dilakukan pembuatan obatnya begitu. Misalnya. Baik, itu akan dilakukan di Indonesia misalnya. Oke, dalam kajian-kajian nanti yang mungkin akan dilakukan oleh para peneliti begitu, Prof. Zulis, selain memang pengkajiannya menurut Anda menganjurkan fokus ke cannabidiol, tapi selain itu apalagi kajian-kajian yang bisa dilakukan, Prof? Iya, karena kita mungkin fokusnya masih pada cannabidiol, mungkin itu yang diutamakan ya, karena memang terkait dengan mungkin yang lagi viral sekarang. Tetapi bahwa ganja memang bisa menjadi sumber-sumber obat, mungkin nanti bisa ada kajian-kajian yang lain, termasuk kadar THC misalnya yang ada dan seberapa efek-efek dan sebagainya, saya kira masih mungkin ya untuk dilakukan kajian tersebut. Tetapi kita harus membatasi tadi untuk mungkin yang tidak psikoaktif dulu seperti itu, yang mungkin manfaatnya akan lebih besar dibandingkan dengan yang mungkin akan mempengaruhi mental tadi. Baik. Terima kasih atas keterangannya, Guru Besar Fakultas Ilmu Farmasi UGM, Profesor Zulis Ikawati, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Prof. Zulis. Salam sehat. Ya, terima kasih.